Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Fajrisyah, mahasiswa Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis Van Dijk yang menganalisis teks berita yang berjudul "Tolong Pak Jokowi, wajib tapera tambah beban pengusaha dan buruh nolak" yang dipublish di media online CNBC Indonesia pada Jumat 31 Mei 2024. Di sini saya akan membahas sedikit atau membedah melalui analisis wacana Van Dijk untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah analisis wacana dan semiotika. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus membedah dulu apa itu tapera. Tapera itu biasa disebut dengan tabungan perumahan rakyat, di mana itu merupakan penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemumpukannya setelah kepesertaan berakhir. Nah, kita juga harus tahu latar belakang peraturan tapera itu terbentuk atau kenapa sih tapera itu ada. Nah, dari tahun 1993 dulu itu sudah terbentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau disebut dengan Baper Tarum PNS, yaitu badan yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 dan ditetapkan pada tanggal 15 Februari 1993. Kemudian pada tahun 2016 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Berdasarkan undang-undang tersebut, Baper Tarum PNS itu akan dilebur menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang disingkat BP Tapera, paling lambat 2 tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. Nah, kemudian pemerintah membubarkan Baper Tarum PNS pada tanggal 24 Maret 2018 atau 2 tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tersebut disahkan. Nah, belum beroperasinya BP Tapera tersebut menyebabkan banyak PNS pensiun yang belum bisa mencairkan tabungan perumahannya. Sedangkan bagi PNS aktif yang ingin mendapatkan manfaat berupa pembiayaan perumahan dari BP Tapera itu juga belum bisa dilakukan. Padahal gaji para PNS tersebut setiap bulannya dipotong untuk tabungan perumahan. Kemudian pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2020 yang menjadi dasar penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Melalui peraturan tersebut, pemerintah membentuk BP Tapera yang bertugas untuk mengelola Tapera, meliputi pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan dana Tapera. Dana Tapera dikumpulkan melalui iuran sebesar 3% dari gaji per bulan pegawai ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, BUMDes, dan swasta. Iuran tersebut dibayarkan 2,5% oleh peserta pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara untuk pekerja mandiri nantinya harus membayar penuh sebesar 3% per bulan. Nah, polemik seputar tabungan perumahan rakyat atau Tapera ini bermula dari lahirnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024. BP Tapera mengemban amanah berupa penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh manfaat berupa kredit kepemilikan rumah, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga dasar dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar. Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta. Peraturan ini mengharuskan para kerja di sektor swasta untuk membayar iuran dari upah kerja mereka. Iuran ini memunculkan berbagai pertanyaan hukum dan dampaknya pada pekerja dan pengusaha. Dan sebesar 2,5% dari upah pekerja, sementara pemberi kerja membayar 0,5%. Ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan perumahan. Besaran iuran ini menjadi perdebatan karena akan mempengaruhi pendapatan para pekerja. Sebelum adanya Tapera ini, pekerja sudah dibebani oleh pajak, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, serta iuran jaminan sosial lainnya. Nah, ini akan sudah menjadi perbincangan publik dan perdebatan hingga saat ini.
Nah, selanjutnya itu kita akan membahas analisis wacana kritis Van Dijk. Untuk yang belum tahu apa itu analisis wacana kritis Van Dijk, analisis wacana kritis adalah metode untuk mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam teks dan percakapan sehari-hari. Nah, Van Dijk ini adalah salah satu tokoh utama dalam bidang ini dan kontribusinya berfokus pada bagaimana wacana atau diskurs merefleksikan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Ini membantu kita memahami bagaimana kata-kata dapat mencerminkan dan mempengaruhi kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat. Nah, sumber data yang saya ambil dari sini yaitu artikel yang berjudul "Tolong Pak Jokowi, Wajib Tapera Tambah Beban Pengusaha dan Buruh Nolak" yang dipublish di media online CNBC Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 dengan teknik pengumpulan data yaitu memahami, membaca, dan menganalisis wacana model Van Dijk dalam artikel CNBC Indonesia. Kemudian teknik analisis data yaitu teknik yang digunakan ialah model Van Dijk yang terdiri dari 3 unsur utama yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Nah, poin-poin utama dalam model analisis Van Dijk ini yang pertama adalah kekuasaan dan dominasi. Bahasa sering digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kendali mereka. Misalnya, media atau politisi dapat menggunakan bahasa untuk mempengaruhi pendapat kita. Nah, yang kedua itu ideologi. Ideologi adalah kumpulan kepercayaan yang mempengaruhi cara kita melihat dunia. Wacana, teks, atau percakapan itu seringkali mencerminkan ideologi tertentu, misalnya pandangan politik atau sosial. Selanjutnya yang ketiga ada konteks sosial. Tidak hanya kata-kata yang penting, tetapi juga situasi sosial di mana kata-kata itu juga digunakan. Kita harus mempertimbangkan latar belakang budaya, politik, dan sejarah saat menganalisis wacana. Yang keempat, struktur makro dan mikro. Struktur makro ialah analisis tingkat besar seperti bagaimana institusi sosial, misalnya pemerintah atau media menggunakan bahasa. Yang kedua, struktur mikro, yaitu analisis tingkat kecil seperti percakapan sehari-hari atau artikel berita. Yang kelima, kognisi sosial. Ini tentang bagaimana orang berpikir dan memproses informasi dari wacana tersebut. Kemudian, pikiran kita dipengaruhi oleh cara bahasa yang digunakan di sekitar kita. Yang selanjutnya keenam itu ada interdisipliner, yaitu CDA atau Critical Discourse Analysis, menggabungkan berbagai bidang ilmu seperti linguistik, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Nah, ini juga memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam masyarakat. Nah, lalu kenapa kita penting untuk mengetahui atau menganalisis wacana kritis Van Dijk ini? CDA ini membantu kita memahami bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan atau melawan ketidakadilan. Nah, kemudian ini memberikan kita alat untuk mengkritisi teks dan percakapan sehingga kita lebih sadar akan pengaruh bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan pendekatan CDA atau Critical Discourse Analysis Van Dijk ini, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana teks ini mencerminkan dinamika kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial yang mempengaruhi pandangan pengusaha dan buruh terhadap kebijakan tapera. Analisis wacana kritis Van Dijk ini melibatkan pemahaman 3 lapisan utama dalam teks, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Nah, analisis wacana kritis Van Dijk ini melibatkan pemahaman 3 lapisan utama dalam teks, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur makro. Struktur makro ini mengacu pada konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas yang mempengaruhi teks dan pembuatannya. Di sini adalah atau yang lebih gampang kita bisa membahas tentang topik apa yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, dalam analisis wacana yang saya ambil dalam berita ini adalah struktur makronya, yaitu kelompok pengusaha hingga serikat buruh sepakat menolak iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja. Nah, kemudian
Yang kedua yaitu superstruktur. Superstruktur ini mengacu pada struktur organisasi atau skema dari teks itu sendiri. Jadi bagaimana informasi itu dapat diatur atau disampaikan. Nah, contohnya yaitu di sini konsep penyiapan rumah rakyat itu sebenarnya bagus. Tapi mengapa kita harus dibebankan tambahan iuran lagi? Padahal saat ini juga sudah ada melalui program JHT atau Jaminan Hari Tua ucapnya. Sinta menjelaskan yaitu saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menagih iuran dalam program JHT, di mana 30% dari dana JHT itu bisa dimanfaatkan untuk layanan tambahan seperti untuk membeli rumah. Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah tidak perlu lagi ada kewajiban atau mewajibkan tambahan iuran lagi, melainkan lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan mengingat ketersediaan dana manfaat layanan tambahan yang sangat besar dan dinilai belum maksimal pemanfaatannya. Menurut kami, ini buat apa gitu loh ada iuran tambahan lagi? Kalau ini sudah ada programnya yang bisa dioptimalkan, seharusnya kita memperluas program yang sudah ada supaya lebih banyak pekerja yang bisa memanfaatkan ini. Inilah yang mau kita dorong, tegas Sinta. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan struktur mikro. Nah, mengacu pada rincian spesifik dalam teks termasuk pilihan kata, kalimat, dan aspek linguistik lainnya yang membentuk teks. Yang pertama yaitu analisis semantik atau maksud. Maksud di sini digunakan untuk menganalisis apakah teks disampaikan secara jelas atau sebaliknya. Pada artikel ini, semua informasi disampaikan secara jelas mengenai kelompok buruh dan pengusaha menolak adanya tapera ini. Kemudian analisis semantik atau praanggapan. Praanggapan adalah asumsi yang dianggap benar tanpa perlu adanya penjelasan lebih lanjut di dalam teks. Di dalam artikel ini, kalimat praanggapannya adalah pemerintah tidak perlu lagi mewajibkan tambahan iuran lagi, melainkan lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan mengingat ketersediaan dana manfaat layanan tambahan atau MLT yang sangat besar dan dinilai belum maksimal pemanfaatannya. Kemudian B, analisis sintaksis atau koherensi sebab akibat, yaitu metode untuk memahami bagaimana hubungan antara sebab dan akibat disajikan di dalam teks. Contohnya, dalam artikel ini dimuat kemudian analisis sintaksis atau koherensi sebab akibat, yaitu metode untuk memahami bagaimana hubungan antara sebab dan akibat disajikan dalam teks. Contohnya, artikel ini dimuat sebab pengusaha dan buruh tidak pernah dilibatkan dalam perancangan iuran tapera. Akibatnya, kelompok pengusaha dan buruh menolak keras adanya kebijakan iuran tapera ini. Ini dalam artikel yang saya bahas, yaitu ada pilihan kata bersatu, menolak keras, mendengar protes, dipaksa menggiur. Nah, kata-kata ini menunjukkan sikap tegas dan keberatan. Kemudian, konsep bagus menjadi polemik, beban tambahan. Di situ menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan niat baik, ada ketidakpuasan terhadap pelaksanaan. Kemudian dalam gaya bahasa, penggunaan kutipan langsung dari Sinta dan Eli memperkuat otoritas dan keaslian pendapat mereka. Selalu, bahasa yang digunakan cenderung formal dan profesional. Yang ini mencerminkan konteks konferensi pers dan perdebatan kebijakan. Kemudian pada pembahasan struktur kalimat, kalimat-kalimat kompleks ini digunakan untuk menjelaskan argumen dan alasan penolakan secara rinci. Kemudian penggunaan repetisi seperti menolak adanya iuran tapera, iuran tambahan, itu mempertegas fokus utama dalam teks. Kemudian perspektif dan fokus. Teks berfokus pada sudut pandang pengusaha dan buruh yang menunjukkan penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah mengenai tapera ini. Lalu, adanya upaya untuk menunjukkan solidaritas antara pengusaha dan buruh yang biasanya memiliki kepentingan berbeda. Nah, kesimpulannya, dengan menganalisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro ini, kita dapat melihat bagaimana teks ini disusun untuk menyampaikan penolakan terhadap kebijakan iuran tapera dengan cara yang efektif. Analisis ini mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk mencerminkan dinamika kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial yang lebih luas.
Mungkin cukup sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.